Budidaya lahan kering di Nusa Tenggara Timur atau sering dikenal dengan NTT memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Meskipun lahan kering memiliki tantangan tersendiri, dengan penerapan praktik yang tepat, petani di NTT dapat mengoptimalkan potensi lahan kering untuk produksi pertanian. Halo teman-teman, di sini saya sedang berada di salah satu Kecamatan Amanuban Timur, Desa Melanen. Di sini saya akan mengunjungi salah satu petani lahan kering untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses pengelolaan lahan kering sehingga bisa menjadi hasil yang bisa dimanfaatkan. Yuk, kita tanya langsung kepada petaninya. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Arif. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang hasil pertanian yang Bapak garap sementara Bapak garap ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Sebelum itu, mungkin saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Bendalina Irolang. Bendalina Irolang ya? Ya. Saya alat kok? Iya, Bapak. Saya program studi pendidikan sejarah. Saya bisa minta Bapak untuk memperkenalkan nama. Baik, terima kasih. Memang kalau kata adik-adik dong tak dikenal maka tak disayang. Ya, kalau begitu nama Bapak Yusuf Falo. Kalau umur Bapak sudah 45 tahun. Baik Bapak, kira-kira luas lahan yang Bapak garap saat ini luasnya berapa, Bapak? Iya. Kalau diperkirakan dari adik-adik dan sementara kita di dalam lahan, dalam kebun, kita sudah diperkirakan kalau luas lahan ini ya, kira-kira 100 kali 200 meter begitu. Bapak, saya mau tanya, apakah lokasi yang Bapak garap ini milik Bapak sendiri atau? Ya, ini lokasi milik Bapak sendiri. Bapak, baik. Sudah terlihat kalau bibit yang Bapak tanam sekarang ini adalah jagung. Ya. Apakah hanya jagung semata atau adakah tanaman-tanaman lain yang Bapak tanam? Ya, seperti yang sedang terlihat dari adik-adik dong, di lahan ini tidak saja jagung yang ditanam, tapi selain jagung ada kacang-kacangan, bumbu-bumbuan dan jenis-jenis tanaman lain. Baik Bapak, sistem perairan yang Bapak gunakan dalam proses penanaman ini apakah hanya menggunakan air hujan atau ada sistem perairan lain? Ya, ya. Kalau apa dong di sini sistem perairan yang digunakan itu hanya semata-mata air hujan, karena memang ini tanaman musiman. Ya. Jadi ketika musim hujan baru kita bisa gunakan perairan air hujan baru bisa menanam tanaman-tanaman seperti yang ada. Ya, baik Bapak, ini apakah ada pupuk-pupuk organik yang digunakan atau tidak? Kami selama jadi petani di sini kami tidak pernah pakai pupuk organik dan organik yang lain. Oke Bapak, apakah hasil pertanian yang Bapak dapat ini hanya semata bahan makanan atau bisa dijual atau? Ya, dia kalau kami di sini adik dia mau sebanyak apapun juga kami tidak pasarkan, tidak jual, hanya semata-mata jadi bahan makanan untuk kami setahun. Baik Bapak, saya bisa minta Bapak untuk menjelaskan dari awal Bapak menggarap lahan ini sampai bisa sampai saat ini. Ya. Baik adik, tentunya untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik tentunya melalui sebuah proses, dan dari proses yang ada itu pun tentunya juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, lama.
Nah, kalau dari kita sebagai petani, yang pertama, tahapan pertama itu kita persiapan lahan. Kita bersih-bersih, kalau lahan baru ya kita potong, kalau lahan lama ya kita tinggal bersih-bersih. Setelah pembersihan lahan ya kita mempersiapkan bibitnya dari jagung dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah waktunya, sudah musimnya kita tanam, musim hujan tiba ya kita tanam. Setelah kita tanam dan dia tumbuh, tentunya satu tahapan lagi yang perlu kita kerjakan di sana adalah pembersihan. Kita bersih-bersih dalam kebun. Setelah itu sudah tiba waktunya untuk kita makan, bahkan sampai kepada panen kita berakhir di panennya. Itu saja, Adik. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Oke. Terima kasih Ya. Bapak. Jadi teman-teman, sumber perairan yang digunakan oleh Bapak Yusuf Aloh dengan menggunakan sumber air hujan. Nah, tanaman yang ditanam oleh Bapak Yusuf Aloh berupa jagung, kacang-kacang, dan juga ubi-ubian yang memiliki manfaat. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penting yang memiliki nilai gizi tinggi. Selain itu, jagung juga digunakan sebagai bahan baku industri pangan dan pakan ternak. Menanam jagung di lahan kering dapat membantu meningkatkan produksi pangan dan pendapatan petani. Kacang juga merupakan tanaman pangan yang kaya akan protein, serat, dan nutrisi lainnya. Budidaya kacang di lahan kering dapat memberikan sumber pangan yang bergizi dan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Umbi-umbian, sumber energi. Umbi merupakan sumber karbohidrat dan dapat memberikan energi yang cukup, kaya serat. Ubi mengandung serat yang tinggi yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi risiko penyakit jantung. Nah, hasil yang didapatkan oleh Bapak Yusuf Aloh hanya dijadikan sebagai bahan makanan semata.